adik-adik sekalian, jadi hari ini kita akan praktikum pembuatan silase. Nah, dalam pembuatan silase dibutuhkan hijauan yang berkualitas tinggi. Disebut berkualitas tinggi artinya umurnya mencukupi, yaitu menjelang berbunga atau dipotong sebelum hijauan itu mengeluarkan bunga. Nah, dalam praktikum ini untuk pembuatan silase sebagai contoh adalah kita gunakan rumput sebanyak 1 kilogram. Nah, rumput ini sebelum digunakan sebagai silase harus diangin-angin dulu selama kurang lebih 4-5 jam untuk mengurangi kadar airnya. Karena kalau terlalu banyak kadar air, maka nantinya mikroba-mikroba yang berfungsi untuk menghancurkan rumput atau bahan-bahan organik, dia akan tetap aktif gitu ya. Jadi kadar airnya dikurangi sekitar 60-70%. Nah, sehingga nanti ketika dalam pembuatan silase itu, maka bakteri penghancur itu sudah tidak banyak hidup gitu ya, sudah tidak begitu aktif gitu ya. Nah, dalam pembuatan silase ini dibutuhkan suatu media pengembangbiakan bakteri penghasil asam laktat. Karena bakteri itu bersifat amilolitik, maka perlu kita berikan bahan-bahan yang banyak mengandung amilum. Contohnya adalah dedak padi ya. Dedak padi, kemudian tepung jagung gitu ya, atau tetes gitu ya, atau molasis gitu ya. Nah, dalam praktikum kali ini kita gunakan rumput sebanyak 1 kilo ya, 1 kilo, kemudian dedak padinya 50-100 gram, sedangkan tetes ini adalah sebagai alternatif gitu ya. Jadi sebenarnya dedak padi saja sudah cukup gitu ya. Tetapi kalau misalnya kemudian digantikan oleh tetes, maka tetesnya ini bisa digunakan sebanyak 20 gram gitu ya. Tapi kita nggak perlu takut untuk misalnya dedak padi atau tetesnya terlalu banyak, gitu nggak usah takut gitu ya. Oleh sebab itu, kalau misalnya punya dua-duanya kemudian dicampur antara dedak padi dengan tetes juga tidak masalah gitu ya. Baik, kali ini kita akan campur saja gitu ya, antara dedak padi sama tetes gitu ya. Maka kita bisa tambahkan dedak padi di dalam tetes untuk dicampur ya. Nah, ini dicampur saja ya, dedak padi sama tetesnya. Dicampur ya. Jadi dedak padi dicampur dengan tetes ini nantinya sebagai media pengembangbiakan bakteri amilolitik atau bakteri penghasil asam laktat. Nah, bakteri penghasil asam laktat ini digunakan supaya dengan asam laktat yang diproduksi
itu bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam rumput. Maksudnya itu bakteri yang bisa menghancurkan rumput gitu ya, atau mungkin kita mengenalnya sebagai bakteri pembusuk ya. Nah kalau media pengembangbiakan bakteri asam laktat, atau kita mungkin mengenalnya sebagai bahan pengawet ini ya, sudah dicampur merata, maka kita bisa menambahkan di dalam rumput yang akan kita bikin silase ya, kita campur merata ya. Kita campur merata seperti ini. Nah, kemudian diaduk supaya bisa merata di seluruh bagian-bagian rumput ya, supaya nanti mikrobanya itu bisa beraktivitas di seluruh rumput yang ada secara merata ya, supaya homogen ke seluruhnya ya. Nah kalau sudah homogen, sudah tercampur merata, kemudian bisa kita simpan, kita masukkan ke dalam silo. Nah cuma dalam praktikum ini silonya pakai silo yang sederhana saja, yaitu berupa plastik ya, berupa plastik ini ya. Jadi sudah campur merata seperti ini ya, sudah merata bahan pengawetnya. Nah baru kemudian kita masukkan ke dalam plastik ya, atau silo ya. Nah yang perlu diketahui adalah ketika memasukkan ke dalam plastik, usahakan tidak ada bagian-bagian yang berongga, tidak ada udara ya. Ini ya, ini jadi ini dimasukkan ke dalam silo plastik ya, dalam silo plastik. Nah, kemudian perhatikan di pojok-pojoknya. Jadi di pojok-pojoknya ini ditekan ya, pojok-pojoknya itu supaya udaranya itu berkurang ya, udaranya hilang, nggak ada itu ya. Nah seperti ini ya. Nah kemudian kalau sudah dimasukkan semuanya, terus ditekan supaya udaranya itu habis ya, udaranya itu seminimal mungkin ya. Jadi ditekan-tekan gitu yang kuat ya. Nah kalau sudah dirasa sudah padat gitu ya, kemudian ditutup secara rapat ya. Ya, jadi udaranya itu dibuat seminimal mungkin ya, udaranya dibuat seminimal mungkin. Nah ini supaya tidak ada oksigen ya, atau oksigennya itu minim ya. Oke. Nah ini kemudian diikat ya, diikat. Oke. Nah yang perlu dicatat nantinya adalah mungkin difoto saja itu ya, warna rumputnya itu hijaunya seperti apa gitu ya. Nanti kemudian ketika disimpan dalam waktu kurang lebih 3 bulan, ada perubahan apa ya, ada perubahan apa ya, itu. Oke, jadi ini sudah diikat dengan rapat gitu ya. Nah nanti kalau sudah jadi seperti ini, sebisa mungkin itu nanti
ditekan-tekan lagi. Nah kemudian ini di pojok-pojok ini, di pojok-pojok plastik ini kan biasanya masih ada udara itu ya. Nah ini nanti bisa diikat gitu ya. Jadi ditekan gini, kemudian bagian ujung-ujungnya ini diikat supaya tidak ada udara ya. Jadi dibikin seminimal mungkin udaranya ya. Di pojok ini diikat, kemudian nanti di pojok sebelah sini juga demikian itu ya, sehingga nantinya udaranya benar-benar habis gitu ya. Nah ini kemudian bisa disimpan dalam waktu kurang lebih 3 bulan atau 6 bulan gitu ya, supaya nantinya ketika dibutuhkan maka ini bisa digunakan untuk pakan gitu ya. Nah kalau kita punya rumput dalam jumlah yang besar, maka kita bisa menggunakan drum yang besar itu ya, sebagai penyimpannya, sebagai silonya. Nah demikian ya. Jadi adik-adik nantinya bisa melakukan pembuatan silase seperti ini. Baik, demikian cara pembuatan silase. Terima kasih.